Itu diceritakan begini. Jadi ada seorang dokter perempuan, dia udah lulus kuliah, habis lulus kuliah dia udah tunangan sama temennya, teman dokternya, terus habis itu menikah sama teman dokternya. Nah, diceritakan juga setelah menikah, suaminya baru tahu kalau misalnya si dokter perempuan ini istrinya itu ternyata udah nggak perawan lagi. Akhirnya ceritalah tuh si istrinya ke suaminya, kenapa dia bisa sampai nggak perawan kayak gitu. Dia cerita kalau itu adalah perlakuan dari ayahnya waktu masih kecil, waktu masih masa kanak-kanak. Jadi itu karena ayahnya. Tapi si suami ini udah nggak kuat, dia nggak kuat menerima itu, dia nggak terima, dia nggak bisa menahan itu, dia nggak bisa menanggung beban itu gitu. Karena menurut bangsa Arab sendiri itu tuh suatu yang beban, itu nggak bisa, itu aib gitu. Akhirnya dia menceraikan istrinya. Setelah dia menceraikan istrinya si dokter muda ini, perempuan tadi, itu dia pulang ke rumah. Tapi dia masih belum menceritakan ini sama ibunya. Dia nggak berani cerita ke ibunya. Tapi sampai rumah, ayahnya itu marahin si dokter perempuan ini, marahin anaknya. Ayahnya bilang kalau misalnya itu kesalahan anaknya gitu. Itu adalah kesalahan putrinya, bahwa mereka bisa sampai cerai gitu. Nah, putrinya ini nggak terima, padahal ini salah ayahnya kan. Akhirnya si dokter perempuan ini cerita ke ibunya. Terus si ayahnya juga nggak terima nih. Ayahnya merasa itu tuh bukan perlakuan dia gitu. Ayahnya bilang kalau anaknya itu bohong. Nah, di situ ayahnya nyiksa si perempuan ini, si dokter perempuan ini nyiksa. Akhirnya sedih banget di ending, si perempuan ini akhirnya masuk rumah sakit jiwa karena ayahnya mengklaim bahwa dia gila, dia bohong. Kayak gitu. Mungkin ini ceritanya sedih banget sih. Karena apa ya? Di dalam kisah itu, di balik kisah itu, efek yang ditimbulkan nih terhadap si dokter perempuan ini sebagai perempuan, dia mungkin udah nggak percaya lagi sama yang namanya laki-laki. Karena dia hampir nih memiliki mimpi baru sama suaminya, dia gagal, dia nggak bisa kerja lagi di dunia kedokteran, dia juga gagal. Terus ayahnya sendiri yang buang dia sampai menyiksa dia, terus langsung dimasukin ke rumah sakit jiwa. Itu kan kayak sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Mungkin efek yang ditimbulkan adalah itu gitu. Kisahnya emang sedih banget sih. Nah, karena memang di dalam buku ini penuh dengan kisah-kisah nih, ada lagi nih kisah lain nih tentang tentang keperawanan perempuan yang dihargai sangat tinggi di bangsa Arab itu pada saat itu. Jadi di buku ini digambarkan bahwa bahkan nih stigmanya bahwa jika seorang ayah itu memiliki anak yang rusak matanya itu lebih baik daripada anak yang kehilangan martabatnya gitu, kehilangan keperawanannya gitu. Bahkan stigmanya juga gini nih. Bangsa Arab tuh bilang jika keperawanan hilang hanya bisa dibersihkan dengan darah. Tuh. Kayak kasus yang Nawal Al-Sadawi sendiri ceritakan, dia itu baca di surat kabar nih bahwa ada seorang perempuan yang dikira hamil di luar nikah sama keluarganya. Terus keluarganya itu membunuh si perempuan ini, bunuh keluarganya sendiri karena dikira hamil di luar nikah. Setelah itu diotopsi kan tuh, dicek, dan kenyataannya adalah dia tidak hamil gitu. Jadi terdapat penyumbatan nih di dalam perut dia nih, seakan-akan dia hamil, tapi ternyata keluarga yang mengira dia hamil. Ya begitulah kisahnya, karena dikira hamil terus dia dibunuh. Ada juga kisah lain nih selain kisah dari surat kabar ini. Ada juga, jadi suami istri datang menemui Nawal Al-Sadawi, menemui beliau, lalu si istri ini bilang kalau misalnya dia tuh merasa hamil karena perutnya juga udah menunjukkan tanda-tanda. Terus dia merasa kalau misalnya emang
dia hamil gitu. Terus habis itu dicek, ternyata hal yang sama nih, sama kayak yang perempuan di surat kabar nih, terjadi penyumbatan, itu terjadi sama perempuan ini. Artinya dia nggak hamil kan, artinya dia mengalami penyumbatan, dan yang disalahkan nih istrinya. Jadi suaminya tuh menyalahkan istrinya gitu. Terus mungkin bisa ya kasih satu cerita lagi nih tentang stigma masyarakat Arab pada zaman dulu mengenai keperawanan ini gitu. Salah satu ceritanya lagi nih, pada saat Nawal Es-Sadawi ini membuka klinik di daerah Benha, itu ada pasien yang datang ke dia. Dia udah hamil 5 bulan. Tapi setelah itu si pasien ini minta Nawal Es-Sadawi untuk membantu menggugurkan kandungannya. Nah, Nawal Es-Sadawi sebagai dokter dan juga psikiater yang memperjuangkan hak-hak perempuan, nggak mungkin lah dia itu sangat tidak mungkin dia menyetujui itu gitu. Nah, akhirnya si perempuan ini nih ditolak sama Nawal Es-Sadawi. Nawal Es-Sadawi bilang kalau misalnya dia nggak mau menggugurkan kandungan si perempuan ini gitu. Nah, lalu ya udah si anak ini pergi ke dokter lain kan, terus habis itu waktu di dokter lain ini dia digugurin kandungannya. Setelah beberapa tahun berselang, dia ketemu sama si anak perempuan ini nih, Nawal Es-Sadawi. Terus waktu ketemu, lihat kalau misalnya si perempuan ini udah menikah dengan orang lain dan udah punya 2 anak gitu. Nah, di kasus si perempuan ini saat dia pertama kali datang ke Nawal Es-Sadawi itu memang dilihat oleh Nawal Es-Sadawi ya nih, dilihat bahwa dia tuh keperawanannya masih gitu. Nah, kenapa sih dia bisa bertahan sama ini? Karena jadi gini, bangsa Arab itu walaupun si suami ini tahu ya, si suami perempuan itu tahu kalau misalnya dia ada goresan bekas pengguguran itu, dia terima karena si perempuan ini masih terlihat keperawanannya gitu. Karena kalau misalnya dia sampai udah nggak ada keperawanan, dia akan diceraikan gitu. Kalau di masyarakat Arab saat itu pada tahun 1900-an itu emang kayak gitu. Jadi walaupun dia emang udah pernah melahirkan dengan laki-laki lain gitu, dia akan menerima selama keperawanannya itu masih gitu. Begitu ceritanya. Mungkin dari kisah-kisah ini nih bisa timbul nih pertanyaan. Karena dari kisah-kisah ini terlihat nih bahwa derajat-derajat perempuan itu terlihat sangat rendah gitu. Digambarkan sekali, Nawal Es-Sadawi itu menggambarkan bahwa derajat perempuan itu sangat-sangat rendah dibanding laki-laki. Karena sekalinya laki-laki mengatakan cerai gitu, si istrinya ini bisa dibuang aja di jalanan gitu. Nah, di sini tuh sangat terlihatnya derajat perempuan tuh rendah sekali. Nah, sebenarnya mengenai derajat perempuan rendah ini sebenarnya gimana sih gitu. Nah, mungkin ini bisa dibahas nanti ya sama pemateri kedua nih, tentang derajat perempuan tuh apakah emang bener lebih rendah ataukah sama dengan laki-laki nih. Nah, gitu. Selain kisah-kisah yang digambarkan oleh Nawal Es-Sadawi di dalam bukunya itu, kan itu ada sekitar 420 halaman. Menceritakan banyak banget kisah. Salah satu poinnya adalah tentang pernikahan. Nawal Es-Sadawi menggambarkan pernikahan itu sebagai penjara bagi perempuan. Jadi pada saat itu masyarakat Arab dan Mesir pada tahun 1900-an, jika perempuan itu udah menikah, maka dia tuh akan terkurung dalam 4 dinding rumah. Dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa bersosialisasi, bahkan keluar rumah pun dia nggak bisa. Stigma yang melekat itu perempuan itu bisa keluar rumah cuma 2 kali. Yang pertama, saat si perempuan ini dari rumah ayahnya ke rumah suaminya. Dan yang kedua itu saat si perempuan ini meninggal dunia dan harus dikuburkan. Nah, stigma ini tuh benar-benar sangat mendarah daging gitu di masyarakat Arab saat itu dan Mesir. Jadi perempuan-perempuan tuh emang sangat tidak bisa memiliki hak-hak
hak-hak yang sebenarnya gitu, hak-hak sebagai manusia pun tidak mendapatkan gitu, untuk berpendapat tidak bisa nih, kalau udah menikah nggak bisa mengelak suami. Kalau misalnya mengelak atau emang nggak sependapat atau buat suaminya dia nggak suka nih, langsung bisa diceraikan, dan saat diceraikan itu dia bisa langsung ke jalanan gitu, digambarkannya kayak gitu. Karena saat diceraikan tuh keluarganya bisa jadi nggak menerima dia lagi. Jadi stereotip laki-laki lebih dari perempuan tuh digambarkannya tuh kalau dalam bahasanya Nawal El-Saadawi itu emang sangat-sangat keras sih, karena bahkan aku sendiri jujur baca buku itu kayak lama banget karena aku nggak kuat gitu. Banyak banget kisah-kisah menyedihkan yang mungkin itu nggak manusiawi sama sekali gitu. Bahkan keluar rumah tuh dia nggak boleh gitu beraspirasi, dia nggak boleh, dia harus selalu nurutin suaminya, dia harus selalu mengiyakan, dia harus selalu berlapang dada, dia harus terlihat baik, dia harus terlihat cantik. Saat dia tuh harus menerima pekerjaan rumah segala macam, dia mengurus segalanya, dan itu dia harus selalu terlihat baik gitu. Itu pernikahan yang digambarkan oleh Nawal El-Saadawi. Nah, dan rata-rata mereka itu tidak boleh bekerja. Jadi emang wanita tuh di rumah ngurus rumah, ya udah di rumah aja gitu. Tapi mulai ada modernisasi, mulai maju, industri-industri ini membutuhkan pekerja-pekerja perempuan. Nah, mulailah masyarakat di kalangan menengah ke bawah itu harus kerja perempuannya, karena mau gimana lagi gitu, mereka harus cari makan gitu, karena cuman suaminya aja nggak bisa, dan emang ada lahan di industri gitu, lahan pekerjaan buat wanita itu mulai dibuka. Nah, bahkan saat itu mereka pun berebut gitu. Jadi pekerja wanita yang mulai kerja di industri pada saat itu nggak akan mengatakan bahwa dia udah menikah, karena nanti dia bisa digantikan dengan wanita lain yang lebih muda. Bahkan dia nggak akan mengatakan bahwa dia lagi hamil, karena dia juga bisa digantikan dengan yang lain. Dan cuti kayak misalnya cuti kerja, terus habis itu hak-hak pekerja sebagai wanita itu juga tidak didapatkan gitu. Tapi mereka tetap harus kerja karena mereka membutuhkan uang gitu buat makan sehari-hari, buat sepotong roti kayak gitu. Dan itu awal mula perempuan bisa keluar sedikit-sedikit dari rumah untuk kerja itu pun. Tuh. Kemudian nih dari kisah-kisah ini tuh muncul pertanyaan sih, apa benar nih wanita itu emang harus di rumah aja, terus habis itu dia nggak bisa berpendapat, terus habis itu dia cuman asal iya aja sama suaminya, terus habis itu dia nggak bisa kerja sesuai dengan keinginannya gitu. Sebenarnya muncul pertanyaan kayak gitu sih, emang bener ya kayak gini yang seharusnya gitu. Nah, kalau udah muncul kayak gitu sih pasti pertanyaannya enggak ya, karena kalau dari sisi kemanusiaan, setiap manusia itu memang punya hak-hak kehidupannya masing-masing gitu. Dan begitupun perempuan dan laki-laki itu memiliki hak-hak kehidupannya masing-masing. Iya, dia harus menjalankan kewajibannya, tapi dia juga mendapatkan hak-hak dari kehidupannya. Mungkin berat banget sih ya bagi perempuan saat itu, karena mereka nggak bisa berpendapat, terus harus langsung mengikuti suami. Super berat banget sih kalau misalnya dibayangin zaman sekarang masih ada gitu. Sebenarnya selain cerita kisah-kisah, terus habis itu ada tentang stigma pernikahan pada zaman itu, Nawal El-Saadawi itu juga mengatakan bahwa seni dan sastra Arab itu memang mengklaim, memberi stigma kepada masyarakat bahwa kecantikan perempuan itu memang dari fisik juga selain itu. Jadi asal cantik tapi dia memang nggak bisa berpendapat, itu pasti diterima sama masyarakat dengan gampang, dengan mudah gitu. Oke, baik. Mengenai seni dan sastra sendiri, selain itu juga mulailah nilai wanita tuh sebagai komoditas yang terlihat di iklan TV. Habis itu karena semakin modern kan, setelah masa industri tadi mulailah
wanita tuh sebagai komoditas yang ada di periklanan dan TV gitu, karena itulah yang diterima yang banyak demand, yang banyak permintaannya gitu. Oke, saya akan percepat. Nah, di akhir bukunya dia juga menjelaskan bahwa wanita kalangan atas membentuk federasi pada tahun 1923. Ini adalah yang terjadi di Mesir. Jadi federasi wanita pertama itu pada tahun 1923. Tapi tetap aja ini kan sebenarnya federasinya dibentuk sebelum Nawal El-Saadawi ini lahir. Tapi buktinya setelah Nawal El-Saadawi dewasa, setelah membuat buku pun itu masih ada yang tersisa gitu. Jadi federasi ini adalah langkah awal yang dilakukan. Oke, mungkin penutupnya adalah ini nih. Dari setelah saya baca bukunya, terus habis saya memahami apa maksud dari bukunya adalah timbul suatu perkataan ya, menurut saya suatu konsep bahwa being an independent woman is a must. Itu menurut saya sih. Karena dengan kita menjadi perempuan yang independen, dengan menjadi perempuan yang bisa mandiri, mengurus dirinya sendiri, dia akan otomatis mendapatkan hak-haknya gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke. Terima kasih kepada materi 1 yang telah menyampaikan materinya yaitu bedah buku perempuan dalam budaya patriarki karya Nawal El-Saadawi. Terima kasih. Bagi para audiens yang ingin bertanya bisa menuliskan melalui kolom chat. Bisa dicicil dari sekarang dan langsung saja ya memasuki acara yang kedua, yakni materi yang akan diisi oleh pemateri kedua, yakni Imawan Suryo. Beberapa waktu terakhir istilah patriarki dan feminis kembali sering didengungkan. Feminis menuntut kesetaraan bagi perempuan yang sampai saat ini belum mereka peroleh. Tidak sedikit postingan di media sosial yang menyuarakan hal tersebut. Namun, tidak jarang yang keliru menggunakan istilah feminis dan patriarki. Kekeliruan tersebut justru memberi stigma negatif terhadap feminis itu sendiri. Nah, pada kesempatan hari ini, itu semua akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, yaitu Imawan Suryo Satriaji Wiraksono. Beliau merupakan Kabid Riset Pengembangan Keilmuan IMM Averus Fakultas Teknik UMS pada periode 2018-2019 dan sekarang menjadi Sekretaris Unit Pembantu Pimpinan Cabang IMM Surakarta. Beliau juga sebagai Wakil Menteri Pengembangan Intelektual Keislaman Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Imawan Suryo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, kepala keluarga di sana, laki-laki tunduk terhadap perempuan begitu. Nah ini berarti kan kembali ke masalah kultur begitu. Itu mungkin sedikit pengantar, nanti kalau kurang bisa dipertanyakan begitu. Nah, lalu kita berlanjut ke permasalahan gender. Sebenarnya kalau kita mengarah ke apa yang sudah dibahas tadi, ini sebenarnya sudah problem berabad-abad mungkin ya, tentang kultur patriarkis dan misoginis. Patriarkis itu sendiri yang tadi lelaki lebih superior, lebih hegemonik daripada perempuan, dan misoginis itu tentang kecenderungan untuk membenci terhadap perempuan begitu. Nah ini saya bagi dari beberapa hal di sini. Jadi secara historis ya kita kenal mitologi Yunani begitu. Ada suatu kisah tentang Poseidon. Tahu Poseidon kan? Dia dewa laut, itu sedang berjalan lalu melihat ada seorang putri begitu. Namanya Medusa. Poseidon tergoda. Lalu Poseidon pun memperkosa Medusa begitu di kamar ratunya Poseidon begitu. Lalu ketahuan
oleh ratu, dan tapi pengadilan mengatakan bahwa yang dihukum adalah si Medusa begitu. Akhirnya kita kenal Medusa itu dengan perempuan terkutuk dengan rambut ular gitu. Dimana kalau kita menatap matanya langsung menjadi batu. Jadi hegemoni apa ya istilahnya, bentuk-bentuk praktik patriarki ini sudah berlangsung bahkan di dalam kisah-kisah mitologi begitulah. Yang kita kenal bahwa di dalam mitologi itu kan cerita yang terus turun menurun dan kita terkonstruk di sana bahwa wanita adalah sumber masalah begitu. Nah, ini mulai di sini. Lalu karena kita bicara juga soal Islam, di dalam periodisasi Muhammad, Arab itu seperti yang dikatakan oleh Rahmania tadi, banyak sekali kultur patriarkis dan misoginis di dalamnya begitu. Di dalam periode Muhammad, waktu dulu itu ada perempuan perempuan mau melahirkan di depan lokasi untuk melahirkannya itu disiapkan lubang gitu. Untuk apa? Ketika anak itu lahir ke sana dan itu perempuan, langsung dikubur gitu. Jadi itu adalah sebuah aib kalau bagi bangsa Arab gitu. Ini kan ya begitu realitanya. Cuma kalau kita berlanjut kepada bagaimana Islam di sana, kalau kita kenal bahwa periode Makkiyah, periode Islam Mekah itu adalah tentang akhlak, karena kan ayat-ayat itu kan turun ketika periodisasi di Madinah kan, dimana Rasul itu ketika punya anak perempuan itu, beliau beliau merawatnya begitu. Dia mulai mendobrak kultur-kultur misoginis dan patriarkis di kalangan bangsa Arab yang dulunya sebuah hal yang tabu. Rasul itu seorang ayah itu mencium bayi perempuan, tapi Rasul maksana itu kasih sayang kepada anak perempuannya sangat besar gitu. Nah ini kan sangat istilahnya mendobrak kultur-kultur, dan ini kan sebenarnya termasuk di dalam gender itu tadi begitu, karena kulturnya istilahnya bentukannya konstruk sosial begitu, dan ini bisa dipatahkan bahwa permasalahan kultur itu sebenarnya bisa dipatahkan gitu di dalam Islam ini ya. Lalu kalau kita merujuk ke bukunya yang tadi dibahas tadi tentang penyunatan tadi, mungkin saya sedikit memberikan gambar penyunatan di sini. Itu penyunatan klitoris, tahu sih, yang di bagian vagina perempuan itu ada klitoris. Kalau di dalam bukunya disebut seperti itu, karena kan itu adalah kalau secara biologis kan tempat perangsang paling merangsang bagi wanita begitu. Itu dipotong gitu. Bagaimana coba bayangkan betapa kejamnya kultur patriarkis pada era tersebut begitu. Lalu Islam berjalan dan seluruhnya berjalan, kita menginjak kepada industrialisasi. Sebenarnya kalau kita merujuk ke buku itu, konteks buku itu kan di dalam revolusi Iran sekitar tahun 70-an 80-an begitu. Itu bukunya kisahnya di dalam perempuan dalam patriarkinya Nawal Sadar begitu. Nah, pada saat itu sebenarnya kita dunia itu sedang dalam hal ini, saya katakan di sini industrialisasi begitu. Sebenarnya wanita sudah hegemoni tentang itu sebenarnya sudah berakhir. Karena apa? Di tahun tersebut di dalam bukunya itu juga dikatakan bahwa wanita itu sudah beberapa menduduki jabatan-jabatan gitu. Jadi pekerja dan lain-lain itu sudah ada. Nah, di dalam industrialisasi yang dimana orientasi pada saat itu adalah materialis,
mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, manusia itu termasuk wanita kehilangan jaminan haknya, hak-hak secara biologisnya. Semisal apa? Melahirkan, menstruasi kan untuk wanita kan mungkin itu suatu hal yang apa ya, bisa dibilang sakit, kita tidak bisa memaksakan untuk beraktivitas di pada saat itu. Nah, itu hilang di sana. Dan sebenarnya ketika kita bicara di tahun 80-an, 80 ke 90 itu penyanyi seperti Madonna, terus pejabat politik itu, wanita-wanita itu sudah bisa apa ya, sudah mulai bisa berada di kedudukan dan diakui gitu kan, menang award dan lain seperti itu. Cuma ini mungkin agak merujuk ke dalam ini di abad ke-20, di sana itu terdapat peran media di mana lagi-lagi isu-isu patriarki itu dinaikkan lagi begitu. Karena apa? Ya kita tahulah adanya kontestasi politik. Pada saat itu perempuan sudah di dalam parlemen, akhirnya kan untuk menjatuhkannya menggunakan isu-isu itu tadi. Sehingga sampai di dalam media Amerika itu muncul istilah bitch. Bitch itu tentang kejalangan tersebut. Nah, hal ini merujuk kepada bahwa tahun 90-an itu era-era suramnya yang apa nih, perempuan sudah mendapatkan hak yang hampir sama, diturunkan lagi oleh media karena tadi kepentingan yang tidak kepentingan politis tadi. Nah, di dalam abad ke-20 sampai sekarang, ya walaupun kita sudah aman seperti ini, tapi yang terjadi adalah eksploitasi tubuh. Ini yang paling ketara ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat iklan yang ditampakkan adalah misalnya iklan kosmetik, kecantikan itu yang putih, ya kan, perempuan yang ideal itu yang putih, yang tubuhnya molek dan yang seperti itulah. Nah, itu wanita menjadi objek di sini. Nah, ini adalah isu baru di dalam, bukan permasalahan gender lagi ya, karena ketika peran sosial ini sebenarnya sudah digeser di dalam industrialisasi dan yang lain, tapi ini masalah eksploitasi terhadap hak tubuh begitu di sini. Terus ketika kita mengatakan saat ini saya ambil beberapa yang terjadi seperti ini. Kutipan-kutipan yang sering ada di media sosial saat ini, misalnya ini, apakah cita-cita akhir itu seperti yang ada di tayangan Suami Takut Istri ini, bahwa kesetaraan itu inginnya itu sampai menghegemoni kaum laki-laki begitu. Apakah seperti itu? Atau yang di bawahnya ada anak mengatakan, "Mak, saya lapar," kecil sudah patriarki, karena merujuk ke sosial itu tentang peran perempuan di dalam domestik itu. Lalu ini tentang pembagian peran, kalau laki-laki harus menyisihkan tempat kepada perempuan, padahal ya ini adalah problem-problem yang sebenarnya muncul, dan ini sejalan sih dengan perkembangan saat ini begitu. Lalu ini ada tentang hashtag Pride 2020 ini kan, kalau kita lihat kan itu adalah kemasan dari tadi ketika kita membicarakan gender tadi. Gender nanti merujuknya ke ini saya kembalikan dulu bahwa di dalam perkembangannya, gerakan-gerakan untuk menaikkan kesetaraan itu kan dinamakan feminis. Nah, feminis itu sebenarnya punya banyak aliran begitu. Ini salah satu bentuknya itu ada di radikal, feminisme radikal, di mana feminisme radikal itu
yang libertarian. Jadi ada feminisme, sebenarnya feminisme itu banyak, ada feminisme radikal, feminisme kultural, feminisme Marxis, feminisme sosial dengan misi-misi yang berbeda. Nah, di dalam feminisme radikal libertarian ini, hak tubuhku adalah milik dia begitu. Jadi mau aku orientasi seksualnya kemana dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam tren populer ini, Pride 2020 ini sering kali kalau di sini kita lihat dia dipakai ke suatu topik yang bukan semestinya diposisikan ke sana gitu. Nah, berarti kan pengetahuan kita soal gender sendiri tentang perjuangan seperti ini kan sangat minim begitu. Jadi pendidikan kita yang pengkajian kita yang belum mendalam sampai ke sana begitu. Itu ya. Jadi selain permasalahan seperti ini, salah klaim, saya bilang salah klaim, salah mengartikan, sampai belum tahu apa-apa, cuma ikut-ikut begitu. Nah, ini jadi permasalahan tentang isu-isu kesetaraan gender saat ini begitu. Lalu sebenarnya saya ingin menyoroti bahwa bukan permasalahan gender yang sebenarnya menjadi concern kita saat ini begitu, tapi bagaimana kekerasan seksual itu terjadi. Ini ada beberapa data bahwa ini yang terjadi, banyak sekali kejadian-kejadian, dan yang terjadi adalah ya secara psikologis itu kan suatu hal yang private kan. Ini perempuan itu agak malu karena tadi konstruk masyarakat kita mengatakan bahwa yang terjadi jauh-jauh ini adalah kalau terjadi pemerkosaan yang adalah perempuannya. Padahal kita nggak melihat konteksnya seperti apa gitu yang terjadi. Dan ini pun juga ada support di mana media kita mempertontonkan bahwa perempuan adalah objek. Otomatis laki-laki terasa bahwa ini adalah sebuah objek dan mendorong kita ke sana. Sebenarnya ada upaya di dalam RUU PKS kemarin, cuma berhenti dan saat ini tidak ada kelanjutan begitu. Di sana kan mengatur bagaimana orang-orang yang dilecehkan ini bisa mendapatkan istilahnya prioritas dan bantuan hukum begitu di sini. Cuma ya begitulah, entah ini ada apa ya. Saya juga tidak tahu kenapa ini harus kemarin jadi perdebatan dan katanya ditunda dan sampai sekarang belum ada kejelasan. Ini entah, kita mungkin concern kita sebetulnya hanya adalah di sini. Bagaimana kita harus memposisikan teman-teman kita yang mungkin ada di sekitar kita sudah mengalami kekerasan tersebut begitu. Ini yang sebenarnya. Jadi untuk masalah saya garis bawahi untuk masalah gender tadi sebenarnya sudah bukan suatu hal yang yang hangat sekali untuk kita bahas, karena ya perempuan bekerja itu sudah banyak masalah sosial pun juga sebenarnya hanya kurang edukasi untuk menyamakan ini gitu ya. Cuma yang terjadi adalah sebenarnya ini yang menjadi concern kita itu sebenarnya ini masalah kekerasan, karena ini jangkanya bisa bertahun-tahun begitu. Itu untuk kekerasan. Lalu bagaimana di dalam Islam sendiri? Dari awal tadi saya katakan bahwa kesetaraan gender dalam Islam dengan tanda tanya, karena sejauh yang saya pernah pelajari di dalam Islam itu tidak ada pembeda di dalam di dalam antara laki-laki dan perempuan gitu. Semua mendapatkan hal yang sama, khususnya yang tadi dibacakan oleh tilawah Al-Quran tadi di Al-Hujurat itu, bahwa di antara kalian laki-laki dan perempuan yang paling mulia itu adalah yang takwa begitu.
Jadi kalau kita tarik kesetaraan gender dalam Islam, nggak ada soal gitu, nggak ada masalah. Cuma masalah gender itu sudah bergeser kan tadi, perspektif sudah bergeser, info sudah bisa diakses. Cuma yang jadi concern kita adalah sebenarnya itu pencerdasan terhadap orang-orang yang masih misleading di sini. Merujuk tadi, Islam sendiri mengatakan bahwa ini tidak ada masalah, tidak ada, ya hanya sebagai kodrati saja untuk masalah itu, jaminan untuk mencari ilmu sama saja gitu. Untuk derajat akan dinaikkan kan, jadi tidak ada soal. Tapi di dalam gender dalam Islam begitu. Gender pun saat ini konstruknya sudah mulai berubah, apalagi di era post-truth tadi. Kalau kita lihat postingan-postingan yang tadi, itu kan kebenaran yang dipersoalkan tadi tentang gender tadi sudah mulai terolah begitu, sudah mulai terbolak-balikkan, yang akhirnya menimbulkan hal seperti tadi, saling menyalahkan, bahkan perempuan minta lebih dihargai begitu kan, di dalam konteks itu. Tapi hal itu kan di dalam society kita, dan itu sebenarnya bisa diatasi kalau kita punya kesadaran, kita punya literasi yang tinggi. Masalah gender ini sebenarnya bukan menjadi soal gitu. Yang menjadi malah itu tadi, tentang eksploitasi terhadap perempuan, pelecehan tadi gitu. Karena itu menyerangnya fisik, dan itu akan jangka panjang gitu. Secara psikologis akan terkena, secara fisik juga terkena, secara sosial yang belum tercerdaskan akan terkena juga. Jadi kita tahu masyarakat kita seperti apa gitu. Lalu di dalam di dalam slide akhir ini saya berikan sebuah pandangan begitu. Ini saya asumsikan teman-teman sudah tahu tentang gerakan feminis ya. Ya, saya mungkin akan ulas sedikit bahwa gerakan feminis itu kan spirit awalnya kan tentang kesetaraan, yang awalnya perempuan yang sebagai yang direndahkan lalu dinaikkan derajatnya untuk sama, mendapatkan hak yang sama. Di sini kalau saya ambil sebuah solusi, ada tawaran di mana pendekatan profetiknya Pak Kunto Wijoyo, ilmu sosial profetik. Dulu ini pernah dibahas juga di dalam IMM Solo di periode yang lalu begitu, tentang profetik begitu. Tapi kalau kita coba telisik, ini akarnya kan dari Ali Imran 10, kuntum khairu ummatin, itu kan yang tentang wahai kamu adalah umat yang terbaik. Lalu umat terbaik itu adalah yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Di sini Pak Kunto di dalam dimensi profetiknya ini, dia menjelaskan ada 3. Ada humanisasi, liberasi, transendensi. Humanisasi ini perujukannya adalah dari perbuatan yang ma'ruf. Humanisasi ini adalah memandang orang lain itu kalau di dalam berangkatnya di dalam bukunya Pak Kunto Islam sebagai ilmu itu, kalangan yang harus dihumanisasikan itu adalah kalangan mustadafin, di mana orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang istilahnya berada di strata yang paling bawah, terkena materialisme industrialisasi seperti yang tadi tentang masalah industrialisasi tentang pekerja wanita tadi, di mana humanisasi di sini yang dimaksudkan adalah kita mencoba memposisikan semua orang itu di dalam porsi yang setara. Perempuan di sini yang dulu tidak mendapatkan hak A, B, C, hak untuk secara biologis dia harus menyusui, harus melahirkan, diberikan cuti, seperti itu. Jadi penjaminan hak-hak ini. Dan ketika terjadi kasus, kita tidak mengucilkan begitu. Itu kan untuk menghumanisasi,
memanusiakan kembali gitu. Terus liberasi itu kan spiritnya pembebasan, bebaskan dari perspektif patriarkis, penindasan, diskriminatif yang ada. Dan kalau teman-teman lihat sekarang, diskriminasi itu kan nggak cuma soal gender, nggak cuma soal perempuan, laki-laki pun juga sering, mungkin sekarang sering mendapatkan itu. Jadi semua kalangan itu sebenarnya punya hak yang sama begitu. Lalu karena kita punya pedoman kitab, kita wujudkan di dalam transendensi, kita punya batasan. Kalau di dalam feminisme libertarian, feminisme radikal libertarian, alat reproduksi itu adalah hak dia, prerogatif dia gitu. Sehingga untuk mengubahnya itu juga diperbolehkan. Itu kalau kata feminisme radikal libertarian. Saya katakan seperti itu karena tidak semua feminis punya pandangan sama ya. Sehingga di dalam dimensi transendensi ini, sebagai umat muslim, kita punya batasan di sana. Batasan apa ya? Ya kita rujukan kembali gitu. Ya kalau masalah kodrati, kita tidak bisa memilih gitu. Tapi kalau masalah yang lain, kita bisa ke sana begitu. Jadi ini seperti itu. Yang saya tekankan mungkin sebagai penutup untuk diskusi nanti, yang saya tekankan adalah untuk masalah kesetaraan gender itu akan berkembang sejauh literasi kita naik. Karena yang terjadi adalah orang-orang yang seperti itu dijadikan, yang diberikan panggung gitu. Ya kalau kita tahu sekarang kan ada yang namanya buzzer kan. Ya itu seperti kalau dalam sejarah tadi, dalam permasalahan gender tadi ada di hegemoni abad ke-20 di mana media itu menguatkan bahwa kita ini patriarkis gitu. Bahwa kita itu orang-orang yang suka mengeksploitasi. Kita diarahkan ke sana, industri ke sana. Industri kan pemodal itu kan ingin punya apa ya istilahnya, punya modal keuangan banyak gitu kan. Lah caranya seperti apa? Ya kita buat bahwa standar perempuan itu seperti ini gitu. Itu yang dieksploitasi. Tapi kita nggak sadar, teman-teman mungkin melihatnya itu sebagai wah ini aku tren, saya harus berhijab. Mungkin yang sekarang perempuan itu hijabnya ada muter-muter begini. Bahkan sekarang laki-laki pun juga dieksploitasi teman-teman. Iklan apa itu namanya, iklan pembersih wajah kan yang ditampakkan kan Joe Taslim begitu, keramas menggunakan. Nah itu porsi ideal itu adalah laki-laki yang tubuhnya punya ada rotinya begitu. Sedangkan saya yang tidak punya roti kan merasa minder gitu. Itu yang sedang dipermainkan oleh industri saat ini. Makanya ada juga gerakan feminisme sosialis gitu, penentangan terhadap industrialisasi yang seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi intinya ini adalah sebuah tawaran tentang pendekatan profetik. Ini termasuk di dalam konseling yang sangat dibutuhkan secara psikologis bagi teman-teman kita yang berdampak. Kalau di UMS itu saya dapat info dulu waktu diskusi sama Jejer Wadon, itu ternyata banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual di sana dan mereka malu begitu untuk mengungkapkan. Akhirnya apa? Nggak terungkap. Nah ini yang harus kita lakukan. Kita harus sama-sama, nggak cuma perempuan, laki pun juga harus support di sana. Mungkin itu ya. Ini itu. Saya monggo untuk yang diskusi. Misalnya. Oke, silakan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Maaf saya memakai gawai, tidak memakai laptop karena kendala jaringan. Ya, terima kasih. Itulah tadi penyampaian dari materi 2, yakni kesetaraan gender dalam Islam. Selanjutnya bagi audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Monggo kepada penanya. Kalau berdiri sini. Itu sepertinya sudah ada yang bertanya. Silakan kepada pemateri bisa menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh audiens. Oh ini, oke. Monggo Ramania. Oh gitu, Rahmania dulu ya. Oke, ini sepemahaman saya ya. Bentar, melihat problem genetik sebagai korban. Oke. Kalau misalnya menurut saya nih masalah gender dan masalah perempuan bedanya apa sih gitu. Kalau misalnya masalah gender itu adalah ketidaksetaraan hak-hak yang diberikan nih. Jadi ada pembandingan antara laki-laki dan perempuan itu kalau misalnya masalah gender. Tapi kalau singkatnya masalah perempuan itu memang masalah yang dialami perempuan tanpa ada pembanding dengan laki-laki gitu. Itu sih cara singkatnya menurut saya ya. Gitu. Mungkin Surya bisa menjelaskan nih lebih jelas gimana. Oke ya. Ini ya tentang problem gender dengan perempuan sebagai korban gitu. Mungkin tadi sebenarnya saya terbiasa tulis ya, tapi jadi begini untuk masalah awal ya, ketika kita bicara menyoal gender itu kan tentang pembagian peran di dalam sosial. Nah, peran sosial ini yang selama menahun, selama bergenerasi-generasi itu identik dengan hal-hal yang menyudutkan perempuan begitu. Dan ini dipengaruhi oleh konteks-konteks sosial seperti tadi, di mana adanya cerita-cerita. Bahkan di dalam doktrin, di dalam gereja itu mengatakan bahwa Hawa itu adalah penyebab manusia itu diturunkan ke bumi. Jadi dosa Hawa itu yang yang melingkari Tuhan itu yang mengakibatkan manusia itu jatuh ke bumi, sehingga manusia harus menahan dosanya sampai diutus oleh Isa Al-Masih pada saat itu. Nah, di sini yang terjadi itu tadi gender tadi kan masalah peran yang diusung tadi adalah peran-peran yang terjadi tadi adalah menyudutkan perempuan. Makanya gerakan awal itu berakar dari ingin menyetarakan perempuan di dalam ranah sosial gitu, dimana kalau sosial, konteks sosial kita menambahkan konteks itu konteks gender. Sehingga untuk contohnya yang telah terjadi ketidakadilan gender seperti perempuan tidak boleh bekerja itu dahulu. Perempuan tidak boleh bekerja. Perempuan hanya sebagai
apa namanya, istilahnya apa ya, itu adalah satu kesatuan yang terhubung. Sebenarnya seperti ini, kalau hegemoni kita mengatakan bahwa laki-laki itu superior, berarti kan ada sesuatu yang ditindas. Logikanya seperti itu. Pada konstruksi sosial seperti Arab dan lain-lain, perempuan dijadikan menjadi aib di sana, gitu. Akhirnya muncul masalah, apa namanya, eksploitasi terhadap perempuan, ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan, seperti itu. Jadi itu tadi, permasalahan gender tadi merujuk kepada permasalahan-permasalahan tentang ketidakadilan yang objeknya adalah perempuan, begitu. Cuma kalau kita tarik di zaman sekarang, yang terjadi bukan tentang apa namanya, tentang apa ya, gender itu sudah berkembang, kita punya hak, tapi muncul eksploitasi bentuk lain, begitu, seperti pembatasan apa namanya, corak-corak sosial tentang kekerasan seksual seperti tadi, gitu. Terus eksploitasi untuk masalah komersil seperti itu. Jadi ini bergeser. Tapi kalau kita lihat objeknya pun juga bergeser. Tadi saya katakan bahwa perempuan dieksploitasi, laki-laki pun juga dieksploitasi. Nah ini, jadi spiritnya adalah spirit untuk keadilan, menyamaratakan di dalam sosial, begitu. Seperti itu. Jadi kalau masih bingung, silakan bertanya lagi. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh audiens. Barangkali audiens ada yang belum paham dan ingin berikan tanggapan, persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Firman. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada satu slot pertanyaan lagi. Kalau yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan open mic ini ya, langsung bisa ngomong gitu aja. Permisi Mas, saya mau bertanya. Mas dan Mbak Tis, ngomongin soal gender itu lingkupnya hak dan peran. Nah, saya bagian dari keluarga Mas, jadi saya mau mempertanyakan konsep kesetaraan menurut kedua pembicara dalam lingkup keluarga. Saya pernah baca buku
Mohon maaf ini disambungkan tadi Eh, pertanyaannya dulu. Mohon maaf ya Mas, ini tadi sinyalnya hilang. Tak sambung bahwa eh, tadi di mana sih letak kesetaraan ketika hak-hak itu dibagi. Namun sejauh ini kita itu melihat bahwa peran ibu itu ya bekerja, peran ibu itu ya melakukan kerja-kerja domestik, ngurus anak dan lain sebagainya, sedangkan peran bapak lebih condong pada bagaimana dia mencukupi nafkah keluarga gitu. Nah, saya mau bertanya tuh, itu kan jelas sekali tuh ada perbedaan pembagian peran di mana laki-laki dikatakan lebih sedikit gitu dibanding perempuan. Nah, menurut kalian berdua dikatakan setara itu seperti apa sih kayak gitu? Itu doang. Terus kita sebagai generasi muda yang tentunya akan mewarisi zaman, kita tetap ini memiliki cita-cita terjadinya kesetaraan gender karena itu adalah sebuah kebaikan menurutku. Nah, terus bagaimana cara kita untuk merealisasikan cita-cita tersebut? Kalian kan juga generasi muda gitu loh, aku juga. Nah, aku minta pendapat kalian seperti apa sih kayak gitu. Cukup sekian, Mas Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada penanya yang telah memberikan pertanyaan pada sesi kedua kali ini. Kepada para pemateri dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Mungkin bisa dari Surya dulu, Surya. Ya, saya dulu ya. Jadi kalau ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi pertanyaan terus-menerus. Makanya IMM itu tidak pernah berhenti membahas gender begitu. Mungkin sekali-kali kita harus menaikkan level kita untuk tidak berbicara masalah gender lagi, karena ketika kita bicara di sana, pemikiran kita akan stuck di sana terus begitu. Dan kita terkungkung di dalam pembahasan-pembahasan yang masih awam tanpa solusi begitu. Kalau saya mengatakan apa itu kesetaraan, ya pasti nanti akan mengarah ke dalam bentuk keadilan ya. Adil itu kan tidak selalu rata. Adil itu kan sesuai porsi. Dimana ketika di secara kodrati adalah laki-laki punya tubuh yang lebih kuat, perempuan punya rahim, itu kan suatu hal yang tidak bisa kita ubah begitu. Karena peran itu kan sudah sejak secara biologi seperti itu. Cuma yang bisa kita rubah adalah bagaimana kita melaksanakan peran-peran ini secara sosial begitu. Semisal kalau teman-teman mungkin penanya tadi menikah menggunakan sistem kesepakatan gitu. Jadi saya yang bekerja, misalnya laki-laki saya yang bekerja, Anda pengurus anak begitu. Ini secara kesepakatan, sehingga tidak ada yang terbebani karena ada lingkup diskusi. Karena yang terjadi sebelumnya adalah, wis kamu pokoknya perempuan gini, laki-laki gini. Padahal bisa jadi yang perempuan lebih cekatan, lebih ulet begitu, sedangkan laki-laki lebih, dari zaman sekarang laki-laki masak juga bisa, untuk ngurus rumah tangga juga bisa kan. Jadi di dalam lingkup-lingkup itu saat ini kita bisa membudayakan tentang kesepakatan ya begitu, sehingga tidak ada yang terbebani di sana. Karena kan secara setara adil ini adalah tidak ada beban batin begitu, tak pikir. Jadi intinya di sana tidak adanya beban batin dan semua saling menyalingi, saling berkontribusi sesuai porsi yang disepakati dan tidak ada unsur keberatan. Mungkin itu sih masalah kesetaraan menurut saya. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari pemateri 2. Oh iya, oke. Kalau misalnya dari aku, mungkin aku bisa setuju sama Suryo kalau misalnya emang
tergantung porsinya masing-masing gitu. Dan adil itu bukan berarti gimana tadi Surya, adil itu bukan berarti setara itu. Adil itu sesuai porsi. Nah itu dia maksudku, adil itu sesuai porsi. Nah kalau misalnya setara di perempuan dan laki-laki ini karena perempuan dan laki-laki itu udah ada kodratnya masing-masing, itu yang nggak bisa diubah. Nah kalau misalnya soal setara, yang bisa dijadikan setara adalah peran sosialnya gitu. Nah contohnya itu misalnya perempuan tuh juga bisa jadi pemimpin kayak gitu, nggak cuma laki-laki tapi perempuan juga bisa. Nah, mungkin saya nambahin itu aja kali ya. Gimana? Apakah sudah puas atau terjawab kepada penanya? Terjawab, mantap, sukses. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah hampir maghrib, maka saya cukupkan diskusi pada sore hari ini. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, itulah tadi gambaran perempuan yang terjebak dalam lingkaran patriarki. Hak dan posisi perempuan selalu dinomorduakan dibandingkan dengan laki-laki. Diskriminasi, penindasan yang berujung pada rasa frustasi terhadap perempuan dan memandang pembelaan perempuan itu salah satunya. Sebentar, saya ulangi lagi, maaf. Penindasan, diskriminasi yang berujung pada rasa frustasi terhadap perempuan dan munculnya tulisan dari pembela perempuan yang salah satunya adalah Nawal El-Sadawi. Melihat diskriminasi ini tentu masih ada di sekitar kita. Salah satunya adalah bentuk stigma tentang kehormatan keperawanan, tentang stigma perempuan bahwa hanya 3M tugasnya, yaitu dalam bahasa Jawa masak, manak, dan macak. Serta masih banyak lagi problem perempuan yang lainnya, terutama dalam konteks ketidakadilan gender. Maka kita sebagai generasi muda harus sadar dan harus mengatasi problem ini agar terselesaikan. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri dapat menambah keilmuan kita, keilmuan kita, dan dapat bermanfaat untuk kita. Amin. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para pembicara kita, yaitu Imawati Rahmania dan juga Imawan Suryo. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung pada diskusi pada sore hari ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan fasilitas kepada kami agar diskusi kali ini dapat terlaksana. Itulah cukup sekian dari saya. Saya Ridwan Himawan selaku moderator meminta maaf apabila banyak sekali kesalahan yang telah saya perbuat. Akhir kalam, billahi fisabilil haq, wastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama ya, dan bisa dinyalakan kameranya.